Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Puspitarini, SSIMT, sebagai dosen pengampu mata kuliah Kimia Lingkungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang struktur atom. Adapun topik yang akan dibahas pada struktur atom pada kesempatan ini, yang pertama adalah teori atom, kedua struktur atom, ketiga nomor atom, nomor massa dan isotop, 4 tabel periodik, 5 molekul dan ion, 6 rumus kimia, dan ketujuh tata nama senyawa. Teori atom. Teori atom yang kita ketahui bahwa di dalam ilmu kimia ada 4 teori atom. Yang pertama adalah teori atom Dalton, teori atom Thomson, teori atom Rutherford, dan teori atom Bohr. Yang pertama kita bahas terkait dengan teori atom Dalton. Teori atom Dalton menjelaskan bahwa atom adalah materi yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Kemudian atom unsur itu sama dengan segala hal, tetapi berbeda dengan atom unsur yang lain. Kemudian isotop merupakan nomor massa yang berbeda, nomor atom yang sama. Kemudian Dalton juga menyampaikan bahwa senyawa terdiri dari atom atau perbandingan sederhana. Kemudian Dalton juga menyampaikan reaksi kimia adalah reaksi yang terjadi karena perubahan atom. Bisa dilihat pada gambar di samping adalah terkait dengan teori atom Dalton. Atom Dalton menjelaskan bahwa misalnya pada atom-atom unsur X yang berwarna merah ini, kemudian ada atom-atom unsur Y yang berwarna hijau, maka ketika akan terjadi reaksi kimia, maka akan terjadi akan menghasilkan atau terjadi reaksi antara atom unsur X dan unsur Y menghasilkan molekul dari unsur X dan unsur Y, di mana akan tergabung dari kedua unsur tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah teori atom Thomson. Teori atom Thomson ini dilakukan berdasarkan eksperimen. Teori atom Thomson ini menjelaskan bahwa sinar katoda yang bersifat bermuatan positif ini dapat dibelokkan dengan medan listrik, seperti roti kismisnya. Menjadi elektronnya, kemudian rotinya ini menjadi bermuatan positif karena diam. Kemudian yang berikutnya adalah teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford ini berisi tentang melemparkan partikel alfa pada lempengan emas. Kesimpulan dari atom Rutherford adalah atom itu banyak ruang kosong karena unsur alfa merupakan partikel yang bermuatan positif. Kemudian muatan positif ini mengisi ruang yang sangat kecil. Kemudian yang berikutnya adalah teori atom Bohr. Teori atom Bohr menyatakan bahwa atom terdiri atas inti yang bermuatan positif. Elektron bergerak mengelilingi inti dalam lintasan tertentu. Kemudian elektron pada lintasannya tidak menyerap dan memancarkan energi karena setiap lintasan mempunyai tingkat energi tertentu. Jadi bisa dilihat pada gambar bahwa yang bermassa negatif ini adalah sebuah elektron sih. Yang gambar merah ini adalah protonnya yang bersifat bermuatan positif, sehingga elektron ini akan mengelilingi inti dan tidak terjadi proses penyerapan energi ataupun memancarkan energi, karena setiap lintasan ini akan memiliki energi tertentu. Kemudian struktur atom. Struktur atom terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Di mana untuk proton ini yang bersifat positif, kemudian yang neutron ini bersifat netral, dan yang elektron ini bersifat bermuatan negatif. Kemudian elektron. Elektron ini adalah partikel yang bermuatan negatif.
di mana massa satu elektron itu sama dengan 9 kali 10 9,10 kali 10 pangkat min 28 gram. Kemudian untuk proton, ini menurut proporsi Rutherford, muatan positif atom seluruhnya terkumpul dalam suatu inti. Jadi inti atom ini adalah suatu inti pusat yang padat yang terletak di dalam atom. Kemudian proton adalah partikel yang bermuatan positif dalam inti. Kemudian neutron. Neutron ini penemuan isotop memberikan dasar bagi Rutherford untuk meramalkan adanya partikel lain dalam inti atom yang mempunyai massa satu satuan dan tidak bermuatan. Pada tahun 1932, Chadwick mengamati bahwa ketika berhelium 9 ditembaki partikel alfa, ternyata partikel yang massanya sama dengan proton tapi tanpa muatan yang dilepaskan inilah yang disebut sebagai neutron. Adapun sifat-sifat dari sinar neutron yang pertama, dalam medan listrik ataupun magnet tidak dibelokkan ke kutub positif ataupun negatif. Massa neutron hampir sama dengan massa sinar anoda atau proton. Kemudian nomor massa, nomor atom, isotop, isobar, dan isoton. Kemudian nomor atom di sini menyampaikan bahwa semua atom itu dapat diidentifikasi berdasarkan jumlah proton dan neutron yang dikandungnya. Jumlah atom adalah jumlah proton dalam inti suatu unsur. Dalam suatu atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jumlah atom ini akan menandakan jumlah elektron yang ada di dalam atom. Misalnya contoh pada nomor atom nitrogen sama dengan 7, maka dengan penjelasan bahwa jumlah proton sama dengan jumlah elektron, kemudian nomor atom itu adalah menandakan bahwa jumlah proton dalam inti, sehingga jumlah protonnya sama dengan 7, jumlah elektronnya sama dengan 7. Kemudian nomor massa. Nomor massa adalah jumlah total neutron dan proton yang ada dalam suatu inti atom, suatu unsur. Semua inti atom mengandung proton ataupun neutron. Penentuan nomor massa ini bisa dihitung dengan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Kemudian nomor massa ini bisa dihitung dengan nomor atom ditambah dengan jumlah neutron. Misalnya pada contoh yang ada di dalam slide ini bahwa nomor massa fluorin misalnya 19, nomor atomnya 9. Bagaimana kita bisa menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron? Kita tahu bahwa nomor atom ini menandakan jumlah proton. Kemudian jumlah proton ini sama dengan jumlah elektron, sehingga jumlah proton sama dengan 9, jumlah elektron sama dengan 9, sehingga jumlah neutron ini sama dengan ini ya, jumlah neutronnya berarti nomor massanya dikurangi dengan jumlah nomor atomnya. Seperti itu, sehingga sama dengan 10. Kemudian yang berikutnya adalah susunan ion. Susunan ion ini suatu ion dapat terjadi kehilangan atau mendapatkan tambahan elektron. Atom yang kehilangan elektron ini akan menghasilkan ion positif ya, atau disebut sebagai kation. Misal notasinya X+, contohnya misalnya Mg2+. Kemudian atom yang mendapatkan tambahan elektron ini akan menjadi ion negatif atau anion. Notasinya X-, contohnya O2-. Untuk penentuan jumlah elektron pada pada ion positif dan ion negatif ini berbeda dengan penentuan kasus pada atom yang netral. Sehingga untuk ion positif ini untuk menekan jumlah elektron adalah nomor atomnya dikurangi dengan jumlah muatan.
Kemudian yang kedua terkait dengan ion negatif, maka untuk penentuan jumlah elektronnya, nomor atom ditambah dengan jumlah muatan. Kemudian untuk berikutnya, terkait dengan isotop, isobar, dan isoton. Isotop adalah nomor atom yang sama dan nomor massa yang berbeda. Isobar adalah nomor atom yang berbeda dan nomor massa yang sama. Kemudian isoton adalah jumlah neutron yang sama dan jumlah proton yang berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah tabel periodik. Tabel periodik adalah suatu tabel di mana unsur-unsur memiliki sifat fisik dan sifat kimia yang mirip dikelompokkan bersama. Tabel periodik ini disusun berdasarkan nomor atomnya, ditempatkan di atas lambang unsurnya. Baris horizontal atau yang lurus ini disebut sebagai periode, kemudian kolom yang vertikal ini disebut sebagai golongan berdasarkan sifat kimianya. Unsur dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah unsur logam, kedua non-logam, yang ketiga metaloid. Kalau unsur logam ini sifatnya bisa menghantarkan panas dan listrik yang baik. Kemudian non-logam sifatnya penghantar panas dan listrik yang tidak baik. Kemudian metaloid ini berada pada sifat di antara logam dan non-logam. Kemudian yang berikutnya terkait dengan molekul dan ion. Molekul adalah suatu agregat atau kumpulan yang terdiri dari sedikitnya 2 atom dalam susunan tertentu yang terikat bersama oleh gaya-gaya kimia. Kemudian suatu molekul ini bisa mengandung atom dari unsur yang sama atau atom yang berbeda. Atom yang sama atau atom yang dari 2 atau lebih bergabung menjadi perbandingan tertentu. Kemudian suatu molekul ini tidak harus berupa senyawa, bisa berupa gas. Molekul terdiri dari molekul diatomik, kemudian molekul poliatomik. Molekul diatomik adalah molekul yang terbentuk dari 2 atom, contohnya N2O2. Kemudian poliatomik ini molekul yang terbentuk dari 3 atom H2O dan NH3. Kemudian ion, ion tadi sudah kita bahas bahwa ion adalah sebuah atom atau sekelompok atom yang bermuatan bisa positif dan bisa negatif. Kemudian jumlah proton yang bermuatan positif di suatu inti atom tetap sama selama berlangsungnya perubahan kimia atau reaksi kimia, tetapi elektron yang bermuatan negatif bisa hilang ataupun bertambah. Atom netral yang kehilangan 1 atau lebih elektron akan menghasilkan suatu kation atau yang disebut sebagai ion yang bermuatan positif. Kemudian apabila atom netral yang terjadi adanya kenaikan atau lebih dari elektron yang menghasilkan anion, maka disebut ion yang bermuatan positif. Ini bisa dilihat pada gambar. Di sini misalnya pada ada Na+, K+, ini adalah atom-atom yang yang disebut sebagai kation. Kemudian pada misalnya golongan 6A ini ada O2-, S2-, kemudian ada yang lain ya, unsur yang lain misalnya Ca2+, Mg2+, ini adalah contoh-contoh dari ion, baik ion positif ataupun ion negatif. Kemudian rumus kimia. Rumus kimia pada prinsipnya ada 2, ada rumus molekul dan ada rumus empiris. Rumus molekul yang pertama yang bisa kita jelaskan bahwa rumus kimia berfungsi untuk menyatakan komposisi molekul dan senyawa ionik dalam lambang kimia. Kemudian rumus molekul ini menunjukkan bahwa jumlah eksak atom-atom dari setiap unsur di dalam unit terkecil suatu zat. Penulisan
rumus molekul itu yang pertama diberikan bersama dengan rumus molekul di dalam tanda kurung. Kemudian angka subscript menandai jumlah atom suatu unsur yang ada di dalam suatu molekul. Kemudian yang berikutnya rumus empiris. Rumus empiris ini menunjukkan unsur-unsur yang ada pada perbandingan bilangan bulat yang paling sederhana dari atomnya. Misalnya contohnya rumus molekulnya H2O2. Kemudian rumus empiris ini rumusnya lebih sederhana sehingga HO. Kemudian rumus molekul misalnya N2H4, ini rumus empirisnya bisa NH2. Kemudian rumus senyawa ionik. Rumus senyawa ionik ini biasanya sama dengan rumus empirisnya. Karena senyawa ionik ini terdiri dari unit molekuler yang terpisah. Contohnya misalnya suatu sampel padatan natrium klorida NaCl yang terdiri dari ion Na+ dan ion Cl-. Agar senyawa ionik di atas itu bermuatan netral, maka jumlah muatan pada kation dan anion dalam satu unit harus 0. Aturan rumus senyawa ionik, angka substrate kation sama dengan muatan anion dan angka subscript sama dengan muatan kation. Misalnya contohnya adalah KBr. KBr ini terbentuk dari K+ dan Br-. Tentu penulisan rumus senyawa ionik tentu karena muatannya positif, K-nya ini positif 1, Br-nya itu negatif 1, sehingga untuk penulisan muatan yang bermuatan positif 1 atau Br- ini tidak perlu dituliskan di dalam muatannya. Kemudian di contoh yang kedua, ada ZnI2. Zn ini pemuatannya adalah 2+ dan ini pemuatannya adalah -1. Sehingga untuk menuliskan rumus kimia dari ZnI2 itu adalah Zn, kemudian karena muatannya I-nya itu -1 kan tidak perlu ditulis di Zn1 itu tidak perlu. Jadi cukup Zn, kemudian I, kemudian ini muatan dari Zn. Zn-nya ini kan 2, jadi cukup ZnI2. Kemudian Al2O3, ini asal penulisannya adalah muatan dari Al, kemudian Al-nya, kemudian dituliskan muatan dari oksigennya. 2, kemudian dituliskan lagi O-nya, ini dari muatannya Al-nya 3, hingga AlO2O3. Kemudian penamaan senyawa kimia. Ada 3 penamaan senyawa ionik, senyawa molekuler, dan asam basa. Senyawa ionik, sebelum ke senyawa ionik, penamaan senyawa terdiri dari senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik ini terdiri dari unsur karbon. Biasanya kombinasi dari unsur hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Unsur-unsur lain yang diklasifikasikan sebagai senyawa anorganik, contohnya adalah karbon monoksida, karbon dioksida. Penamaan senyawa anorganik ini terdiri dari 3 bagian, yaitu penamaan senyawa ionik, senyawa molekuler, dan senyawa asam basa. Kemudian untuk penamaan senyawa ionik. Penamaan senyawa ionik, ini senyawa ionik adalah terbentuk dari kation ion positif dan anion ion negatif. Dengan pengecualian untuk ion amonium itu NH4+. Kemudian untuk yang berikutnya terkait dengan senyawa ionik. Senyawa ionik terdiri dari senyawa biner dan senyawa tersier. Senyawa biner adalah senyawa yang terbentuk dari hanya 2 unsur. Lalu bagaimana tata nama senyawa biner? Yang pertama adalah
Unsur pertama diberi nama kation logam, diikuti dengan anion non-logam. Kemudian anion diberi nama dengan mengambil bagian awal dari nama unsur anion ditambah dengan akhiran ida. Misalnya pada unsur KBr, kita akan menyebut unsur kationnya, kemudian diikuti nama anion logamnya. Jadi kationnya ini kan K+, Br-nya adalah Br-, sehingga kationnya adalah kalium, kemudian Br-nya ini karena Br- ditambahi dengan akhiran ida, jadi bromida. Kemudian Al2O3. Al2O3 ini kationnya adalah Al ya, aluminium. Kemudian ini ada O, oksigen ya, oksida ya, sehingga tambah ida. Kemudian ada ZnI2, ini ada seng iodida. Kemudian untuk akhiran ida ini bisa digunakan untuk gugus anion tertentu yang mengandung unsur yang berbeda seperti hidroksida, OH- dan Cn- atau sianida. Contohnya LiOH, KCN. Kemudian untuk senyawa tersier, ini senyawa yang terdiri dari 3 unsur. Adapun muatan dari kation dan anion ini bisa dilihat di tabel 2.3. Kemudian untuk senyawa molekuler itu mengandung unit molekuler yang terpisah. Senyawa molekuler tersusun dari unsur non-logam, kemudian banyak senyawa molekuler yang berupa senyawa biner. Sehingga penamaan senyawa molekuler biner mirip dengan penamaan senyawa ionik biner. Misalnya pada HBr dan HCl. Hidrogen bromida, kemudian hidrogen klorida. Kemudian selanjutnya adalah senyawa molekuler. Senyawa molekuler terkait dengan sepasang unsur umumnya bisa membentuk dalam senyawa yang berbeda. Dalam kasus ini, penggunaan awalan Yunani sering digunakan untuk menyatakan jumlah atom dari setiap unsur yang ada. Penamaan senyawa molekuler biasanya menggunakan awalan mono yang dapat dihilangkan untuk unsur pertamanya. Misalnya PCl3. Untuk penamaan PCl3, maka itu bisa ditulis dengan fosfor triklorida. Kemudian untuk oksida dengan akhiran A pada awalan dihilangkan. Contohnya N2O4. Ini kita menamakan karena N-nya 2, maka kita sebutkan di nitrogen. Kemudian karena O-nya ini ada 4, berarti ada tetrooksida. Bisa dilihat pada tabel 2.4, di sini ada awalannya. Kalau mono itu 1, di 2, tri 3, tetra 4, penta itu 5, heksa itu 6, hepta itu 7, okta itu 8, nona itu 9, deka itu 10. Kemudian selanjutnya adalah penamaan senyawa ionik dan senyawa molekuler. Kita tahu bahwa senyawa itu kan terdiri dari senyawa ionik dan senyawa molekuler. Senyawa ionik itu terdiri dari tadi ada penamaan yang sudah disampaikan, ada senyawa ionik, kemudian yang kedua adalah senyawa molekuler. Kemudian untuk penamaan asam, ini selanjutnya untuk penamaan asam, ini asam dapat digambarkan sebagai zat yang menghasilkan ion H+. Kemudian HCl adalah senyawa molekuler yang disebut hidroklorida. Ketika dilarutkan dalam air, maka HCl ini akan terurai menjadi ion H+ dan Cl- dalam keadaan ini
disebut sebagai HCl. Pada tabel 2.5 ini bisa dilihat bahwa anion F- itu adalah fluorida, Cl- adalah klorida, Br- adalah bromida, I- adalah iodida, Cn- adalah cyanida, dan S2- adalah sulfida. Sehingga asam-asam yang terbentuk, kalau HF berarti asam hidro hidrofluorida, kalau asam HCl berarti asam hidroklorida, dan sebagainya. Kemudian untuk penamaan asam yang lain itu bahwa asam yang mengandung hidrogen dan oksigen dan unsur lain ini disebut sebagai asam okso atau oksoaksid. Kemudian rumus asam okso biasanya diawali dengan H diikuti dengan unsur pusat dan kemudian O. Misalnya HNO3. HNO3 adalah rumus kimia dari asam nitrat. Kemudian H2SO4 ini asam sulfat, H2CO3 asam karbonat, HClO3 adalah asam klorat. Sehingga penamaan dari ini pada asam yang mengandung hidrogen, oksigen, dan unsur lain. Kemudian untuk penamaan asam yang lain itu ada ketentuan bahwa seringkali dua atau lebih asam okso mempunyai atom pusat yang tetapi jumlah O-nya yang berbeda. Cara tata namanya asam okso itu dengan memberikan akhiran "-id", "-at", ataupun "-hipo". Penambahan satu atom O pada asam dengan penambahan akhiran "-at", maka disebut berat ya, misalnya HClO4, maka penyebutannya asam perklorat. Kemudian pengurangan satu atom O dari asam dengan "-at", maka disebut akhirannya dengan pakai "-id" ya. Jadi asam nitrit. Kemudian yang kedua misalnya pakai hipo berarti pakai asam hipobromit. Kemudian ini penamaan asam okso dan anion okso. Tadi sudah dibahas di penamaan asam basa. Penamaan asam. Kemudian penamaan basa. Basa sering digambarkan sebagai zat yang menghasilkan ion hidroksida atau H- ketika dilarutkan dalam air. Kemudian amonia, NH3 suatu senyawa molekuler yang disebut basa. Sepanjang suatu zat menghasilkan ion hidroksida, ketika dilarutkan dalam air, walaupun tidak mengandung ion hidroksida dalam strukturnya, maka disebut sebagai basa. Contohnya NaOH, natrium hidroksida, dan KOH adalah kalium hidroksida. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan untuk materi struktur atom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.